Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zidan Fatir dengan 3 NIM Digital nomor 3 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Oke, kita langsung saja dengan latar belakang. Di kehidupan sehari-hari, kita selalu hidup berdampingan dengan aturan. Ada aturan di rumah, di kampus, sampai aturan lalu lintas. Semua aturan itu dibuat supaya kehidupan berjalan tertib. Nah, dari sini kita bisa mulai memahami kenapa negara itu dibutuhkan. Negara hadir sebagai sistem besar yang mengatur kehidupan bersama agar tidak terjadi kekacauan. Manusia adalah makhluk sosial, yang artinya kita tidak bisa hidup sendiri. Ketika hidup bersama, pasti muncul perbedaan kepentingan dan potensi konflik. Kalau tidak ada yang mengatur, yang kuat bisa menindas yang lemah. Karena itulah dibutuhkan sebuah organisasi besar yang punya kekuasaan sah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Organisasi inilah yang disebut negara. Secara sederhana, negara adalah organisasi tertinggi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan sah untuk mengatur rakyatnya. Negara hanya simbol tapi punya wewenang nyata untuk membuat aturan dan memastikan aturan itu ditaati. Miriam Budiarjo menyebutkan bahwa negara adalah organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Artinya kekuasaan negara diakui oleh masyarakat. Agar sebuah negara bisa berdiri, ada beberapa unsur yang wajib dimiliki. Pertama adalah rakyat, karena tanpa rakyat negara tidak memiliki makna. Kedua adalah wilayah yang menjadi batas kekuasaan negara. Tiga adalah pemerintahan yang berdaulat, yaitu pihak yang menjalankan roda pemerintahan. Dan yang terakhir adalah kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi yang membuat negara bebas menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Setelah mengetahui unsur negara, muncul pertanyaan penting, untuk apa negara dibentuk? Para ahli punya pandangan berbeda. Ada yang menekankan keadilan, ada yang menekankan keamanan, dan ada juga yang menekankan kesejahteraan. Namun secara umum, tujuan negara adalah menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera bagi rakyatnya. Kalau kita lihat konteks Indonesia, tujuan negara sudah dirumuskan dengan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sana disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan inilah yang menjadi arah perjalanan bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Jadi, negara bukan hanya tentang kekuasaan atau pemerintahan. Negara adalah alat untuk mencapai tujuan bersama. Negara adalah karena manusia membutuhkannya, dan negara dibentuk untuk melayani rakyatnya. Pemahaman tentang konsep dasar negara ini menjadi fondasi penting untuk memahami bagaimana Indonesia terbentuk sebagai NKRI dan bagaimana konstitusi mengatur jalannya negara. Oke, di sini saya Muhammad Amaradi Wagito. Saya akan melanjutkan yaitu yang pertama, terbentuknya NKRI. Yang pertama yaitu lahirnya proklamasi yang menjadi landasan de facto dan de jure berdirinya negara baru. Kemudian sehari setelah proklamasi, PPKI mengesahkan UUD 1945 yang menjadi dasar hukum negara. Kemudian ada yang namanya penetapan dan juga bentuk negara kesatuan yang dipilihnya untuk kesatuan untuk menjaga persatuan dalam keragaman wilayah Indonesia yang luas. Kemudian ada yang namanya dinamika pasca kemerdekaan, yaitu munculnya bentuk negara federal Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 sebagai konsekuensi perjanjian dengan Belanda, namun akhirnya dibubarkan tahun 1950 untuk kembali ke bentuk NKRI. Nah, kemudian ada juga konstitusi dan konstitusionalisme. Yang pertama itu konstitusi yang hukum dasar tertinggi lah mudahnya, dengan fungsi landasan hukum dan juga pembatas kekuasaan, jaminan dan hak. Kemudian ada konstitusionalisme, yaitu kekuasaan dibatasi hukum, demokratis dan juga bersifat transparan. Nah, jadi yang pastinya itu konstitusi itu adalah supremasi, yaitu hukum dasar tertinggi yang punya landasan hukum juga. Kemudian yang berfungsi untuk membatasi kekuatan jika misal ada hal-hal lain yang menjadi keterbatasan lah, dan juga pasti itu haknya dijamin. Nah,
Betul, lalu bagaimana? Itu sifatnya UUD sebelum 1945 sebelum dan sudah amendement yang pastinya itu disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam perkembangannya UUD ini pernah digantikan sementara oleh Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 dan juga UUD-S atau UUD Serikat 1950 sebelum akhirnya kembali berlaku pada 1959 melalui dekret Presiden di 5 Juli 1959. Perubahan besar terjadi melalui amandemen UUD 1945 pada periode 1999 dan 2002 yang berisi pembatasan jabatan MK atau Mahkamah Konstitusi dan juga DPD dengan perwakilan dan juga HAM, dan juga PLS. Oke. Nah, jadi di sini tuh Republik Indonesia Serikat ini sebelumnya tuh ada di 1949 dan mereka ini membagi daerah yaitu 7 negara republik dan juga 9 daerah otonom. Terus kemudian kenapa diberhentikan? Karena dianggap mereka ini lebih memikirkan kepentingan dan juga gampang dipecah belah lah gitu. Karena UUD RIS ini dinilai tidak sempurna, maka dia kembali ke UUD 1945 yang lebih efisien, lebih cocok dengan visi misi dari Indonesia itu sendiri. Sampailah ke kesimpulan, yaitu negara itu adalah tujuan dan unsur pokok tercantum dalam UUD 1945. Kemudian ada Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu terbentuk melalui proklamasi Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Dinamika Republik Indonesia Serikat. Kemudian untuk konstitusinya itu sendiri, yaitu dasar hukum yang membatasi kekuasaan dan melindungi hak rakyat. Dan juga UUD 1945, amandemen memperkuat sistem demokrasi yang artinya ini UUD 1945 ini memperkuat dari visi misi dasar Indonesia yaitu sebagai negara yang berdemokrasi dan juga berlandaskan yang namanya Pancasila. Oke, itu saja dari video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan sampai jumpa.